Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Zona Zuhri yang saya hormati, esensi dari Merdeka Belajar adalah belajar menggali potensi yang super tinggi. Potensi siapa? Potensi para guru dan potensi para siswa. Untuk apa? Untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang mandiri. Nah, pembelajaran yang ada saat ini yang kita hadapi adalah bagaimana? Yaitu guru memberikan guru memberikan resep dan memberikan konsep kepada anak-anak. Untuk apa? Untuk memberikan kepada anak-anak yang ada adalah bukan merdeka belajar, akan tetapi derita belajar bagi anak-anak. Kenapa demikian? Karena guru memberi resep, memberi konsep, memberi materi kepada anak-anak, kepada peserta didik dengan orientasi yaitu hasil belajar dan orientasi kepatuhan anak-anak, bukan kesadaran anak-anak. Sahabat-sahabat, padahal konsep merdeka belajar itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu pada apa? Pada kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih Bun ya, makasih. Ini takut lupa, ada pada surat Al-An'am ayat 75 kalau nggak salah. Maka pada tataran praktiknya, sahabat-sahabat, bahwasanya guru itu bukan hanya seorang pengajar, tapi juga seorang fasilitator, motivator, dan sekaligus guru adalah sosok yang menginspirasi dan menggerakkan. Maka pada alur pembelajarannya, pertama guru memberikan konsep, memberikan resep berupa apa? Kompetensi dasar atau materi. Pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim merasa dirinya, merasa religiositasnya ingin mempunyai Tuhan, maka Nabi Ibrahim mencoba untuk mencari Tuhan. Akhirnya Allah pun dalam hal ini misalkan dianalogikan sebagai seorang guru, maka Allah memberikan materi kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana pada ayat 70 berapa nih? Ayat 75 dalam surat Al-An'am. Ayat 75 surat Al-An'am, di sini diberikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa di tata surya dengan tata kosmosnya ini ada beberapa benda-benda materi yang harus dipelajari oleh kita semua. Di langit kita ada apa? Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada asteroid, ada planet, dan dengan semua tata kosmosnya yang luasnya bukan main. Bahkan konon adanya, kata ilmu pengetahuan, ada sebuah bintang yang jaraknya itu saking jauhnya itu sinarnya sampai ke bumi itu membutuhkan waktu 8 tahun. Ini menunjukkan betapa luasnya cakrawala. Kemudian Nabi Ibrahim belum tahu Tuhan yang pertama. Nah, ini namanya inovatif. Anak-anak diberikan apa? Eksplorasi secara inovatif untuk apa? Untuk memperdalam materinya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian ketika melihat bintang di langit, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Nabi Ibrahim pun melihat di langit, kemudian ada bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan saya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu kemudian lenyap, hilang, maka Nabi Ibrahim mengucapkan, wah, ini bukan Tuhan saya. Kenapa? Karena Tuhan kok hilang. Saya tidak suka terhadap sesuatu yang hilang. Maka sederhana saja konsepnya Nabi Ibrahim, ketika melihat bintang hilang, maka dia tidak suka kepada Tuhan yang bisa hilang. Kemudian eksplorasi tambah mendalam lagi, falamma ra'al qawara baziqa qala hadza rabbi. Maka ketika berikutnya Nabi Ibrahim ketika malam tiba melihat bulan, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan saya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan itu lenyap, hilang, maka Nabi Ibrahim menyampaikan tidak seperti ketika bintang hilang. Bintang pun lenyap dan ini bukan Tuhan saya. Bulan pun lenyap dan ini bukan Tuhan saya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Tapi apa? Lebih mendalam lagi, Nabi Ibrahim mulai membutuhkan sang fasilitator. Maka murid pun ketika mencari, mengeksplorasi, kemudian dia merasa buntu, mulai membutuhkan seorang guru. Sehingga Nabi Ibrahim berkomentar begini, lam yahdini rabbi la'akunanna minal qaumid dhalin. Wah, ini bukan Tuhan saya dan saya harus mendapatkan orang yang memberikan petunjuk kepada saya. Maka murid ketika bereksplorasi kemudian tidak menemukan, dia mulai berasumsi bahwa dia butuh gurunya. Besok harinya ketika siang hari, falamma ra'a asy-syamsa bazigha qala hadza rabbi hadza akbaru.
Akhirnya besoknya ketika ada matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, wah ini kayaknya Tuhan saya. Karena apa? Karena ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Akan tetapi Nabi Ibrahim menyampaikannya lebih dahsyat lagi. Pertama, saya tidak cinta terhadap Tuhan yang menurut saya anggap Tuhan tapi ternyata hilang. Yang kedua, ada lagi lebih besar tapi hilang juga. Tapi bukan persoalan hilangnya, tapi apa? Dia sudah membutuhkan seorang guru untuk membimbingnya. Dan ketika lebih besar lagi matahari, Nabi Ibrahim merasa bersalah. Temuan saya ini sepertinya tidak baik, tidak benar, maka saya harus butuh orang yang menunjukkan saya, sehingga menyatakan, ya Allah, saya lepas dari ini semua karena boleh jadi saya akan orang yang tersesat dan orang musyrik. Dari itulah kemudian Allah menyampaikan Nabi Ibrahim menunjukkan apa jalannya. Maka guru ketika siswa bereksplorasi terus didampingi kita sebagai fasilitator, sebagai pendamping, kemudian sama-sama bertugas bersama untuk menyimpulkan. Akhirnya Allah dan Ibrahim pun sama-sama menyimpulkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, ternyata Tuhan saya bukan bintang, bukan bulan, dan juga bukan matahari. Tuhan saya adalah Engkau Azza wa Jalla. Sahabat, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan menggerakkan kita sebagai guru. Sampai berjumpa kembali di Zona Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.